Oke, jadi kita balik lagi sekarang di sesi kedua ya, bareng bareng Sam di ngobrol apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Ya, Sam, kita udah balik ya. Tadi kita udah dengar, kita udah break sebentar dan kita balik lagi untuk membahas ketersinggungan nih. Nah, jadi buat kalian yang mungkin ketinggalan yang sekarang dengerin di hari Senin, kalian bisa dengerin sesi satunya itu besok hari Selasa, pasti akan aku upload di YouTube kita di channel Disa Plus Media. Dan sekarang yang akan kita obrolin sesi kedua juga akan aku tayangin di Selasa depan di jam yang sama, jam 6 sore. Jadi tonton aja versi visualnya nih, karena kalau ngomong-ngomong versi visual ya Sam, Apakah? biasanya kita berdiri lagi, duduk. Sekarang kita lesehan. Yeah. Terus ada kamera moving segala macam. Nah, karena Sam biasanya bertugas kamera moving, jadi sekarang kameranya still nih. Nah, jadi kalau kalian penasaran kayak gimana, yang still gimana, yang moving gimana, silahkan kalian tonton aja di YouTube kita, karena versi visual pastinya beda dengan versi yang live. Betul. Oke, anyway, kita lanjut nih ya. Kita tadi udah ngomong ketersinggungan. Nah, tadi di balik layar Sam ada ketinggalan ya, ada satu berita yang katanya Sam harusnya mau sebutin tapi kelupaan. Coba Sam, apa? Bacain. Jadi gini Kak Bi, kemarin aku baca-baca, kita bahas tentang ketersinggungan. Ya. Tadi kita bilang kalau kadang kita nggak expect kalau orang itu bisa tersinggung dengan kata-kata kita. Betul, Nah, setuju. ini ada bukan cerita sih, ada berita kalau ada orang itu temennya bilang gini, kok ganteng gitu, kok ganteng, atau tumben kok ganteng kali, mau kemana gitu. Besoknya Kak Abi dibunuh. Nah, Yang bayangin, yang bilang itu dibunuh. Itu- Sama yang dibilang ganteng tadi. Iya, gak masuk di otak. Berarti dia tersinggung karena mungkin dia sering dibilang jelek kali ya. Tapi kan dia udah dibilang ganteng loh. Iya sih, dibilang ganteng. Salah, dibilang jelek. Salah. Iya. Tapi biasa itu juga bisa jadi singgungan, Sam. Tumben kok ganteng, berarti kan biasanya Iya. ya. Tapi ya gak dibunuh Iya juga. sih. Loh. Ya itulah apa? Bener. Kontrol emosi itu penting. Betul. Kontrol emosi itu penting banget. Dan itu memang semua orang kayaknya harus punya lah ya, supaya Harus. nggak meledak-ledak kayak Betul, orang itu betul. tadi tuh, kayak Will Smith kalau kita bahas di awal tadi. Untung Ya. Will Smith masih nampar ya. Bener. Coba kalau sudahlah. Itu ceritanya lain lah kalau Lain sudah. yang lain. Oke. Berarti orang itu tadi ngebunuh ya, dan akhirnya di penjara. Nah, ini nggak tahu. Tapi seharusnya sih di penjara ya. Ya iya kan membunuh. Itu by the way kejadiannya di Aku kurang tahu Kak Bi. Nanti aku kasih ada screenshotnya ya. screenshotnya. Oke, nanti buat kalian nonton visual pasti kelihatan screenshotnya. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, itu kan tadi side effect ya Sam. Iya. Side effect yang negatif lah. Nah, namanya side effect atau efek samping. Tapi ini juga ada efek samping yang mungkin rupanya malah menjadi kekuatan dari seseorang nih. Ketika dia mungkin sering diejek, sering dibully, tapi malah jadi kekuatan buat orang itu. Nah, Siapa ini nih, ada Gabi? dua orang nih. Yang pertama kita ke Lionel Messi. Suka nonton bola nggak nih? Suka main Oke, bola. pasti tahu lah ya. Pasti dong. Oke, Lionel Messi. Barca. Oke, Sekarang di PSG ya. Sekarang di Dulu PSG. Barca kan dia. Bintangnya Barca, bintangnya Argentina, Betul. andalannya. Apa istilahnya? Titisannya Maradona ya. Maradona udah selesai eranya, diganti sama Messi. Yang memang skillnya wow banget. Set. Betul. Ini kalau ngomongin bola, Messi ini biasanya saingannya Cristiano Ronaldo pada saat itu ya. Mungkin 5 tahun, 10 tahun lalu itu dua orang ini yang kayaknya saingan terus. Iya, yang terbaik lah Kak. Iya, rebutan Ballon d'Or itu loh. Ballon d'Or itu yang dapat selalu dua orang itu. Oke, anyway, kita bacain sedikit kisah dari Lionel Messi. Nah, ini ada ceritanya nih. Siapa sih yang nggak tahu? Pasti saya udah tahu ya. Pasti tahu Nah, dong. mungkin kalau nggak ada Messi ini, Barcelona bisa jadi bukan Barcelona yang kita kenal sekarang. Bener nggak sih? Betul Kak. Dengan pencapaiannya yang wah banget lah, intinya Barcelona bersama-sama dengan Lionel Messi. Walaupun udah nggak ada Messi, tetap bagus sih. Nah, tapi dulu ada Messi itu kayaknya bisa dibilang kayak masa jaya-jayanya lah. Karena kan sebelumnya juga ada Ronaldinho dan segala macam. Iya. Jadi itu. Nah, lanjut lagi. Padahal masa lalunya Messi itu adalah orang yang sering dibully nih. Messi itu gara-gara tubuhnya yang nggak mampu tumbuh sempurna, yang berakibat akhirnya ya udah tinggi badannya segitu aja. Untuk orang ini lagi ya, sekali lagi ya, untuk orang di Amerika Selatan ya. Waktu kan dia hidup Amerika Selatan. Amerika Selatan itu orangnya termasuk tinggi-tinggi nih. Harusnya tinggi-tinggi ya. Kayak orang-orang di Eropa kan juga tinggi-tinggi. Jadi wajar lah kalau misalkan dia punya tubuh pendek akhirnya dibully di masa kecilnya. Kalau mungkin dia tinggal di tempat kita kayaknya biasa aja. Iya. Karena tingginya mungkin standar untuk orang sini. Betul. Tapi kalau untuk orang Amerika Latin, tempatnya dia tinggal di Argentina,
dan mungkin untuk orang di Barcelona di Eropa Barat ya terutama itu pasti orangnya tinggi-tinggi. Pasti tinggi-tinggi. Gitu. Akhirnya dia sering dibully. Nah, bahkan dia itu pernah diusir dari klub sepak bola sekolahnya. Menarik nih, sekolahnya mengusir Messi loh ya. Belum tahu dia. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, nyesel pasti ya. Iya benar, nyesel banget lah. Nah, sang Mesaya ini maksudnya Messi ya. Messi ini dijuluki Mesaya oleh fansnya dia, itu mampu membuat kekurangannya jadi kelebihan, yang bahkan mungkin nggak dimiliki pemain dunia kebanyakan ya. Gini sih, kalau nonton Messi lagi main bola itu kayaknya kayak kancil gitu. Iya, gininya bisa bener-bener lincah banget. Betul. Dengan badannya yang kecil, ya, tapi larinya kenceng. Itu sih Gabi, karena mungkin badannya kecil jadi dia bisa lincah ya, bisa lebih lincah ya, bener sih. Jadi kelebihan kan. Jadi kelebihan. Karena ini jadi ngebandingin. Kalau misalkan nonton bola dulu, kalau misalkan El Clasico tuh Madrid lawan Barcelona. Nah, waktu masih sama-sama ada Ronaldo, sama-sama masih ada Messi di klubnya mereka. Nah, ini mereka dua ini kayak saingan nih memang, ya kan. Ronaldo kesannya dia karena tubuhnya lebih tinggi, tegap, zigzag segala macam itu kelihatan lebih kaku dibanding Messi. Menurutku ya. Tapi bukan berarti Ronaldo nggak jago ya. Siapa jago banget Ronaldo, tapi nggak ada yang nggak bisa bilang. Tapi lihatnya gitu. itu Messi itu lebih lincah aja. Lebih lincah, betul sih Kabi, lebih lincah. Iya, benar-benar setuju aku. Kalau Ronaldo itu menangnya bola tinggi, bola atas. Ya, dia lompatannya kan tinggi banget. Pemain pernah dibandingin kan sama pemain basket bahwa dia lompatannya itu mirip pemain basket. Padahal pemain basket lompatannya udah tinggi udah pasti. Betul, tapi dia bisa, padahal dia pemain bola. Intinya gitu. Jadi Messi walaupun dia mungkin punya tubuh pendek, rupanya dijadikan itu sebagai kekuatannya. Betul. Karena dia masuk di liga di Eropa ya, di Spanyol. Yang terkenal orangnya mungkin tinggi-tinggi ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Yang kedua ada Walt Disney. Walt Disney ini pasti tahu lah ya. Walt Disney ini adalah salah satu orang yang dulu itu rupanya pernah kerja di media cetak atau di koran lah ya dulu. Nah, tapi sayangnya karirnya itu nggak begitu bagus dan akhirnya dia dipecat. Nah, rupanya sang pimpinan ini berdalih karena idenya Walt ini sudah gimana ya, dibuat terlalu kacangan gitulah. Idenya remeh, disepelekan sama pimpinannya. Nah, tapi rupanya setelah dipecat sama bosnya, Walt ini kemudian dia itu berpikir keras supaya apa yang dia pikirkan, idenya dia itu benar-benar bisa terwujud gitulah. Nah, kemudian dia ini membuat sebuah tokoh kartun yang sangat terkenal sampai sekarang. Itu ya, siapa namanya? Mickey Mouse. Benar, Mickey Mouse yang menjadi awal kiprah Disney mengelola menggila seperti sekarang. Jadi diawali dengan tokoh Mickey Mouse. Kalau ngomongin Mickey Mouse ini kan seorang tokoh kartun ya, yang terkenal banget. Terkenal banget kan, dan kayaknya itu usianya udah tua banget, bukan Mickey Mouse-nya tua, tapi karyanya udah tua ya. Udah lama. Karena zaman dulu kayaknya Mickey Mouse itu ada versi hitam putih juga. Iya, terus ya kan? Bikinnya tuh apa ya? Kayak ditumpuk-tumpuk itu loh, Iya, benar-benar. Aku pernah lihat itu ya hitam putih sih. Tapi keren banget ya, maksudnya orang-orang dulu tuh sabar banget ya. Kalau kita kayak gitu. Kalau ngomongin teknik kan jadi stop motion ya itu. Iya, jadi stop motion per frame loh itu satu-satu, sedangkan satu detik butuh 24 frame ya, artinya 24 gambar dia harus gambar untuk bikin selama 1 detik. Bayangin kalau setengah jam itu berarti berapa gambar yang dia harus ciptakan stop motionnya. Itu kalau ngomong teknis seperti itu. Nah, tapi rupanya Walt Disney ini idenya dia yang dulunya disepelekan, rupanya dilihat oleh orang bahwa ini adalah ide yang brilian gitulah. Akhirnya idenya dia diangkat, ya jadilah film Mickey Mouse yang mungkin kita tahu sampai sekarang. Akhirnya muncul berikutnya ada Donald Duck, terus ada Tom and Jerry. Kalau di Amerika ya, ini di dunia Hollywood itu kan ada itu. Terus belum lagi ada apa? Tweety, tahu? Oh ya, Tweety. Tweety, burung kenari sama kucing itu. Banyak lagi lah, Winnie the Pooh dan lain sebagainya. Keluarannya Disney ya. Dan akhirnya Disney yang kita kenal sekarang filmnya keren-keren dan jadi perusahaan yang besar banget ya. Benar. Perusahaan yang gede banget, dia memproduksi banyak banget film. Walt Disney itu. Bahkan kayaknya kayak Harry Potter itu juga produsernya juga Walt Disney kayaknya. Di awal-awal kan ada trailernya itu. Walt Disney. Nah, itu kan betul. Dari film-film kartun kecil sampai akhirnya gede sekarang. Padahal dulu dia diremehin loh ya. Padahal diremehin karena katanya idenya jelek, tapi rupanya di tangan orang yang benar, orang yang tepat ya idenya berhasil dikembangkan lagi. Diwujudkan, bukan dikembangkan lagi. Ya dikembangkan dan diwujudkan lah ya, intinya seperti itu.
Oke Sam, jadi aku punya dua cerita itu sih ya, mungkin inspiratif lah ya buat kita simak sama-sama. Nah mungkin Sam ini udah nyiapin cerita nih. Cerita apa ya Abi ya? Kita cerita apa ya? Nabi-nabi lah, cerita Alkitab. Kita cerita Alkitab karena kita orang Kristen ya Abi ya. Betul. Ya itu sih Abi. Kalau kita bahas masalah ketersinggungan, ini kan mau Paskah ya. Betul. Kita mau Paskah, mau Jumat Agung. Itu sih Petrus sih Abi. Petrus ya. Oke. Yang memotong telinga itu. Oh iya, waktu mau Yesus mau ditangkap Yesus ditangkap itu. Dan itu kita bisa ambil kesimpulan kalau Petrus tuh mudah sulut ya. Mudah tersulut emosinya. Pada akhirnya dia memotong kupingnya prajurit itu. Dari situ sih Kabi. Seharusnya Petrus bisa apa ya? Bisa nahan emosinya, tapi mungkin karena memang dia takut atau dia kaget gurunya ditangkap. Pada akhirnya itu sih refleksnya dia kayak gitu. Oke. Kalau dari aku sih gitu, Abi. Itu refleks awalnya ya. Pada akhirnya kan sama Tuhan Yesus kupingnya dibalikin kan. Betul. Dan ya tindakannya Petrus dinilai waktu itu salah juga kan. Salah. Karena mungkin dia emosi enggak. Jadi tapi walaupun niatnya mungkin ngelindungin Tuhan Yesus, tapi ya rupanya bukan itu yang Tuhan Yesus mau gitu kan. Akhirnya dia motong kupingnya prajurit itu. Ya benar. Kalau ngomongin itu, terus kalau kisah-kisah lain kira-kira apa lagi nih Sam? Apa ya? Kalau di dalam Alkitab sih kayaknya yang paling aku dapetin sih itu. Tapi dari beberapa ayat yang mendukung tentang penguasaan diri atau tadi kan kita bahas kalau Petrus nggak bisa menguasai diri kan. Nah itu kan sebenarnya ada di buah-buah roh sih Kak Abi. Oke, dia salah 5, satu buah roh ya. Coba nih boleh bacain nggak Sam? Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 22 sampai 23. Oke. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Oke, berarti dia yang terakhir ya. Penguasaan diri. Dan kesabaran juga sih Kabi. Iya. Kalau dengan menguasai diri berarti kita jadi orang yang sabar juga kan. Harus jadi orang yang sabar. Ya sih memang kalau kita nggak menguasai diri, ngomong agak luas ya, di luar tersinggung nih. Kalau kita ngomongin soal penguasaan diri, kayaknya itu hal yang penting karena jangan sampai emosi itu menguasai kita. Betul. Ya nggak sih? Kalau bisa ya kita yang menguasai emosi kita. Marah itu adalah refleks yang wajar. Kalau misalkan orang lagi bahagia itu juga sesuatu yang wajar. Pokoknya emosi apapun itu adalah hal yang wajar karena refleks, bisa jadi karena sesuatu hal yang terjadi. Nah tapi kita harus kuasai, jangan sampai emosi itu menguasai kita. Nanti gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa menguasai ya kayak tadi menyesal. Benar. 10 tahun. Benar. Nah kalau balik lagi ke Petrus itu, menurutmu Petrus nyesel nggak waktu truk ini? Pasti nyesel sih kan. Nyesel sih karena ya dia udah nyakitin orang lain juga kan itu. Ya secara fisik loh. Motong telinga apa enggak? Potong telinganya. Ya pasti kerasa lah. Ya gak kerasa lagi. Sampai udah mati rasa itu. Iya, darahnya ngucur. Nah ini kalau ngomong itu di film Passion of the Christ kayaknya ada ya adegan itu. Ada. Potong, dan darahnya kan ngalir terus. Tapi akhirnya ditempel lagi, disembuhkan lagi. Intinya ditembuhkan lagi lah. Iya, dipasang lagi. Lah iyalah, dia Tuhan mau nempel juga. Simple banget buat dia. Tapi ya itulah ya. Tapi karena Petrus tidak menguasai dirinya, dia mungkin emosi sesaat, akhirnya ya jadi bener penguasaan diri itu penting nih. Iya, sama kayak yang Amsal bilang sih Kabi. Apa Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Betul sekali. Maksudnya orang yang merebut kota itu maksudnya orang yang merebut kota pasti kan dia bahagia banget, merasakan kemenangan. Ya itu sih, kalau kita bisa sabar atau kita bisa menguasai diri, kita akan pada akhirnya kita akan jadi pemenang. Sama kayak ketika orang merebut kota atau ketika orang merebut, dia sudah berusaha misalnya di Olimpiade, dia nggak taunya mendapatkan emas juara 1, pasti kan bahagia banget kan. Setuju. Itu sih Kabi. Setuju. Berarti menguasai diri itu bisa bikin kita bahagia ya di satu sisi, karena kita berhasil menaklukkan. Meskipun awalnya ya sakit sih Kabi. Iya benar. Harus diem, harus nerima, itu pasti sakit sih. Tapi pada akhirnya dibalik duka, dibalik sedih, karena ada kata
sehabis pelangi seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan, ya kan? Betul. Lagu sama ya. kayak sama kayak gini. Jadi ketika kita sudah berusaha buat sabar, buat menguasai diri, yakinlah bahwa ada pelangi di balik itu. Ada kemenangan di balik itu. Berarti memang penguasaan diri itu adalah hal yang penting. Sangat penting buat kita semua. Cuman mengelola ketersinggungan tadi itu ya. Tapi kalau menurutmu secara manusiawi orang bisa tersinggung nggak nih? Bisa ya? Bisa sih, hak-hak mereka buat tersinggung. Yang penting tindakannya itu. Ya, jangan sampai melebihi batas lah ya. Nah, kalau misalkan kamu tersinggung, apa yang harusnya kita lakuin? Kalau aku kalau tersinggung, jujur aku orangnya kalau tersinggung diem sih, Kabi. Lebih diem dan menjauhi diri dari orang tersebut daripada emosiku malah menyala-nyala. Jadi mending kita diemin aja, karena ketika kita diemin itu karena diem adalah emas. Ada quotes kayak gitu. Berbahasa kayak gitu. Diam adalah emas. Jadi lebih baik diem daripada kita semakin memperparah suasana. Jadi mending diem aja. Untuk sementara ya. Untuk sementara diem aja. Biar cooling down dulu. Biar reda dulu. Reda dulu baru mungkin ada tindakan selanjutnya. Bisa diomongin mungkin, bisa diomongin. Aduh, kamu jangan ngomong kayak gitu. Aku nggak seneng kalau kamu ngomongin kayak gitu. Tapi intinya kalau kamu redam dulu emosinya, jangan sampai ada nanti itu. Ya, baru nanti kalau udah reda baru kita bisa ngobrol. Berarti enak-enakan. Ya, benar, setuju sih, karena emang kalau misalkan ketersinggungan gitu juga, kalau kita diem aja juga nggak enak juga. Malah jatuhnya diinjek-injek. Iya. Mungkin dia nggak tahu kalau kita tersinggung, terus dia ngomongin terus akhirnya. Dikirain kita biasa aja. Nah, lama-lama ditumbuk-tumbuk, boom, meledak. Pada akhirnya pak 10 tahun. Ya kalau pak, kalau tadi tuh ya. Kamu ganteng. Iya, setuju Sam, setuju. Bagus banget sih caramu tadi untuk mengelola ketersinggungan, dan mungkin teman-teman yang lagi nonton juga punya cara yang lain ya. Cara yang lain mengelola ketersinggungan, dan itu tulis aja di kolom komentar, silakan. Kita bagi-bagi bareng-bareng. Kita bagi-bagi bareng-bareng, dan pastinya kita semua punya lah ya cara untuk menanggulangi hal itu. Tips dan trik. Ya, kalau aku ditanya kayak gitu, jawabanku sama sih. Sama. Sam. Karena kalau misalkan aku tersinggung, aku lebih banyak kalau diem sih enggak ya. Bukan diem yang diem aja gitu enggak, tapi enggak aku hiraukan lah ya tepatnya. Tapi kalau misalkan sudah reda baru gitu. Jadi lebih ke mengalihkan sih. Karena aku tipikalnya memang enggak bisa diem sebenarnya. Kayaknya kita sama deh, Gabi ya. Jadi mengalihkan aja, tapi ya biasa aja sama orang-orang itu. Cuman sejauh ini ya puji Tuhan nggak pernah sampai ngelakuin yang nemen-nemen banget ya. Nemen-nemen gitulah. Dan emang nggak pernah sih kayaknya kalau tak ingat-ingat. Kalau tersinggung dari orang nih, tapi kalau menyinggung orang ya tadi itu yang di sesi pertama itu. Tapi itu juga aku. Buat yang penasaran bisa nonton di sesi pertama ya. Itu ceritanya Kabias luar biasa bener. Itu yang paling kuingat sih, Sam. Sebenarnya banyak yang aku gelap banget soalnya Kabi ya. Iya, benar. Menarik. Ya, itulah Sam. Oke, Sam. Kalau itu thank you banget ya buat dua sesi kita. Sesi pertama dan sesi kedua yang sudah kita bereskan, sudah kita selesaikan, dan sekarang siap diolah, diedit dan dibungkus. Nah, khusus buat kalian semua. Jadi buat kalian yang mungkin ketinggalan nih sesi 2, mungkin dengerin cuman separuh atau seperempat bahkan, dengerin aja. Sesi kedua akan aku siarin di Selasa depan nih, yang buat nonton hari Senin ya. Nonton aja di Selasa depan di channel Disa Plus Media jam 6 sore untuk sesi 1. Dengerin langsung, tonton di Disa Plus Media juga hari Selasa besok jam 6 sore. Oke. Kalau begitu Sam, thank you waktunya, buat kesempatannya. Ya. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi kalau memang ada kesempatan. Siap. Dan sampai ketemu lagi minggu depan. 2 minggu lagi maksudnya. Dah.